Masih ingat ya mengenai konsep garis medan magnet? Ini sebagai pengingat. Nah, ini ada magnet batang ya. Di sini ada kutub utara, north, and ya, kutub selatan, south. Ini S ya. Nah, garis medan magnet itu keluar dari kutub utara lalu masuk ke kutub selatan. Jadi garisnya melengkung begitu ya. Nah, makin besar lengkungannya, makin jauh dari magnet, makin besar lengkungannya ya. Nah, di bawah juga sama, simetris ya, atas bawah. Yang jelas keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, kalau garis-garis medan magnet ini menembus suatu luasan ya, luasannya apa saja, misalnya ini sebagai contoh, luas tangan saya ini punya luasan ini ya. Nah, kalau garis medan magnet itu menembus suatu luasan secara tegak lurus, nah konsep itu disebut flux magnetik ya. Nah, konsep flux magnetik ini sangat penting untuk dipahami. Ya, karena apa? Karena dia menjadi dasar dalam pembahasan berikutnya yang sangat penting, yaitu induksi elektromagnetik ya. Nah, di dalam induksi elektromagnetik itu salah satunya adalah dihasilkan arus induksi ya, arus listrik induksi. Salah satu contoh alat yang menghasilkan arus induksi adalah generator ya. Masih ingat ya, generator. Nah, kalau ditanya bahan-bahan utama apa saja yang ada di dalam generator itu ya, yang bisa menghasilkan arus listrik, arus induksi tadi ya, tentu ada bagian-bagian lainnya ya yang kecil-kecil ya, tapi yang utama adalah flux magnetik ya, adanya flux magnetik, lalu adanya kumparan ya. Jadi di dalam generator itu harus ada flux magnetik dan ada kumparan. Nah, keberadaan flux magnetik sekali lagi sangat-sangat penting dan sangat mendasar kalau begitu ya. Tidak hanya di dalam generator sebetulnya, tetapi untuk keseluruhan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Untuk itu kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu flux magnetik. Ikuti penjelasannya. Misalkan atau bayangkan ada sebuah bidang atau luasan, misalnya bentuknya persegi dan luasnya A ya, seperti ini. Lalu ada garis-garis medan magnetik menembus luasan ini secara tegak lurus, gitu ya. Nah, garis biru itu ya, B-nya secara tegak lurus semua. Garis-garis medan magnet ini yang menembus luasan A ini secara tegak lurus disebut flux magnetik. Ya, flux magnetik sekali lagi ya. Jadi flux magnetik adalah, kita tulis, garis-garis medan magnetik B yang menembus suatu luasan A secara tegak lurus ya, menembusnya harus tegak lurus. Nah, simbol flux adalah ini, seperti ini ya, dibacanya P ya, ini dari huruf Yunani. Karena flux tidak hanya dikenal dalam kemagnetan, di kelistrikan juga ada disebut flux listrik. Maka agar berbeda, flux magnetik diberi huruf B di samping simbol fluxnya ya, B besar seperti ini ya. Nah, B besar ini dari simbol kuat medan magnet ya, yang biru ini dari sana. Kita lihat lagi sebentar definisi flux magnetik tadi. Ini dia ya. Terlihat di sini flux magnetik itu hanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, garis-garis medan magnetik B ya, ini dia ya. Ya. Lalu yang kedua, luasan bidang yang ditembus atau A ini.
Misal fluknya sekarang adalah ini, kecil ini, ya. Nah, kalau garis-garis medan magnetiknya makin banyak yang menembus luasan A ini, ya. Seperti ini contohnya misalnya, ya garisnya makin banyak, maka fluk magnetiknya makin besar juga, gitu. Ya. Jadi bisa ditulis sekarang fluk magnetik sebanding atau berbanding lurus dengan kuat medan magnet B. Sekarang kita lihat pengaruh luasan A terhadap besarnya fluk magnetik. Kalau luasan yang ditembus kecil saja, seperti ini, kecil. Nah, ini luasannya. Banyaknya garis medan magnet yang menembus luasan A juga sedikit. Ya. Nah, cuma yang merah itu saja. Ya. Maka fluknya juga kecil saja. Gitu. Kalau luasan A diperbesar, jadi seperti ini, ya, maka fluk magnetiknya juga bertambah besar, seperti ini. Jadi, fluk magnetik juga sebanding atau berbanding lurus dengan luas area yang ditembus medan magnet, yaitu A. Jadi kita tambahkan di sini fluk magnetik sebanding, ya, atau berbanding lurus dengan A, ya, atau luas yang ditembus medan magnet. Nah, dari hasil ini dapat ditulis bahwa fluk magnetik sama dengan B kali A, ya. Harus diingat, ya, B ini atau garis medan magnet ini harus tegak lurus A, yaitu luasan yang ditembus. Seperti ini. Nah, ini ya, tegak lurus semua itu B-nya, ya, terhadap A. Maka akan lebih baik kalau pada huruf B ini diberi simbol tegak lurus. Seperti ini. Ini simbol tegak lurus. Ya. Ini maksudnya sebagai pengingat saja bahwa B itu tegak lurus A. Inilah persamaan untuk fluk magnetik. Lalu bagaimana kalau B itu menembus luasan A tidak tegak lurus alias miring, ya? Misalnya seperti ini miringnya. Nah, B-nya miring, ya. Medan magnet B membentuk sudut theta terhadap garis normal, ya. Jadi ya, tetanya. Maka harus dicari komponen B yang tegak lurus luasan A. Caranya, uraikan B ke sumbu Y atau ke garis normal. Masih ingat ya, menguraikan vektor? Seperti ini. Jatuhkan ujung B tegak lurus ke garis normal. Seperti ini, tegak lurus. Ya. Nah, inilah uraian B atau komponen B pada garis normal atau pada sumbu Y. Komponen ini tegak lurus A. Jadi hanya komponen inilah yang berperan menghasilkan fluk magnetik. Ya. Besarnya komponen ini tentu saja sama dengan B ini, ya, dikalikan cos sudut theta. Ini dia sudut tetanya. Ya. Sekarang kita lihat lagi persamaan fluk magnetik yang sudah kita dapat tadi. Nah, ini dia. Ya, B kali A. Sekarang B tegak lurus dalam persamaan ini, ya, kita ganti dengan B cos theta, yaitu B yang tegak lurus A. Ini dia, kita ganti. Jadinya seperti ini. Fluk sama dengan B cos theta dikalikan A. Ya, tidak usah bingung harus menggunakan persamaan yang atas, ya, itu atau yang bawah. Sebab keduanya sama persis. Yang atas tegas mengingatkan bahwa B harus tegak lurus A, gitu ya. Lalu yang bawah mengingatkan kalau B-nya tidak tegak lurus atau miring, ya, harus dicari yang tegak lurus, ya, dicari komponennya yang
tegak lurus A, yaitu B cos theta, gitu ya. Itu saja bedanya. Jadi hati-hati juga banyak yang salah tentang sudut theta ini, ya. Sudut ini adalah sudut antara medan magnet B dan garis normal N, ya. N itu garis yang tegak lurus A. Ya, ini yang diberi warna hijau ini tetanya, ya. Dan bukan sudut yang merah ini, ya, jangan keliru. Agar persamaan terakhir ini terlihat lebih rapi, penulisan cos theta dipindah ke belakang setelah A, ya. Jadi akan seperti ini. Ya. Persamaan flux magnetik ini sifatnya lebih umum dibanding persamaan sebelumnya, persamaan yang atas itu, ya. Kenapa? Sebab yang bawah ini digunakan untuk medan magnet yang tegak lurus maupun yang miring, gitu ya. Yang miring dicari dulu yang tegak lurus, yaitu B cos theta. Dari persamaan ini terlihat jelas, ya, terlihat jelas bahwa flux magnetik berbanding lurus dengan B, ya, juga berbanding lurus dengan A, luasan yang ditembus B, ya. Itu artinya kalau B bertambah besar, flux magnetik juga bertambah besar, ya, karena berbanding lurus atau sebanding. Kalau B mengecil, misalnya, nah, flux magnetik juga mengecil, seperti itu, ya. Begitu juga kalau A bertambah besar, ya, fluxnya juga bertambah besar. Sebaliknya, kalau A mengecil, fluxnya juga mengecil, seperti itu. Perlu diketahui juga, flux magnetik adalah besaran skalar, ya, bukan besaran vektor, jadi besaran skalar. Jadi cuma punya besar atau nilai, misalnya fluxnya 100 Weber, 200 Weber, dan terusnya. Dan tidak punya arah, misalnya arahnya ke utara, ke timur, tidak punya, ya, karena bukan vektor. Sekarang kita lihat satuan untuk flux magnetik. Flux magnetik, ya, satuannya tentu saja sama dengan satuan dari B kali satuan A, begitu, ya. Nah, satuan B atau satuan medan magnet adalah Tesla, ya, kalau disingkat T besar karena ini nama orang, ya. Dan satuan A atau luasan adalah meter persegi, ya. Jadi satuan flux magnetik, ya, ini dia, Tesla kali meter persegi, ya. Ini dia, ya, satuan flux magnetik, Tesla meter persegi. Satuan Tesla meter persegi ini juga disebut Weber, ya. Disingkatnya WB, W-nya W besar karena nama orang juga, ya. Sebagai penghargaan pada seorang fisikawan Jerman bernama Wilhelm Weber. Ini dia fotonya, Wilhelm Weber. Jadi Tesla meter persegi ini sama dengan Weber, ya. Ini sama persis, dua satuan ini sama persis. Jadi satuan flux magnetik bisa Tesla meter persegi, bisa juga Weber, ya. Nah, dari dua satuan ini kita juga bisa ambil kesimpulan seperti ini. 1 Weber, kita pakai WB saja, ya, singkatnya, sama dengan 1 Tesla meter persegi.
Demikian penjelasan dari saya. Kalau dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman lainnya supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya.